One, two, three. Yeah. PWI Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel YouTube Padran Okta. Saya bersama rombongan pengurus PWI Provinsi Kepri sedang melakukan kegiatan karya bakti penanaman mangrove di kawasan Desa Penaga ya, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Kita melakukan penanam bibit mangrove di lahan yang gundul kosong, dan kemudian kita melanjutkan tur ke pohon-pohon mangrove yang sudah ditanam ini sekitar belasan tahun yang lalu, dan kita akan melanjuti perjalanan berikutnya. Ayo ikuti terus videonya. Nasinya mana, nasi dagangnya? Atau dua di sini aja. Boleh. Ada di cepat menunggu. Enggak apa-apa ya? Foto. 2, 3. Ini. 1. Ini ayo Pak. Ini Om Ramunda Mora. Iya. Oke. 1, 2, 3. Lapar gitu. Tunggu aja. Tengok yang bisa rapi kan. Kita mulai menanam. Jadi bekas tanamannya terlihat ini mulai ditanam ya.
jarak 1 meter antara satu pokok dengan pokok lainnya. Oke, Pak Am. Dulu sini pura-pura pegang aja. Pura-pura pegang ya. Wajah Bang Amin nggak nampak, Pak. Bapak, Bang pakai top. Iya. Oh iya. Bentar ya, nanti sini ya. Di garis ini. Itu ada lubang ya, ada lubang. Ada lubang jarak 1 meter, Bang. Oh, Bang, ini bergeser aja jarak 1 meter. Oh, ini lubang. Ah, itu lubang ya biar. Ah, ya, ya. Oke. Oke. Sudah mandi. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Oke. Bang, kode 1 2 3, Bang. Oke, 1 2 3. Oke, 1 2 3. Yeah. Bawa latip tadi ya. Latip. Pohon yang gak jadi tuh bagus, Luruskanlah kok. Udah. Habis. enggak, itu enggak perlu. Tali lepas. Nah, ini suka aja. Oh iya ya. Depan semua. 1. Videonya PBI bergerak. 2 3. Ada ke depan 1 2 3. PBI bergerak. Pegang. Oke. Itu. Macam menusuk ke hati. Oke. Yep. Sekarang. Saya melihat dia. Kita wisata mangrove lah sehari. Wisata mangrove. Wisata mangrove. Yang ditanami dulu Pak Basan. 2 hektar. 2 hektar ya. Di lahan punya siapa? Oh, nama daerah desa Penaga nih masih. Kampung Sungai Tiram, Sungai Tiram, Penaga, Desa Penaga. Kecamatan Teluk Bintan. Teluk Bintan ya. Kabupaten Bintan. Kalau kebun kelapa tadi tuh Ya, masyarakatnya. masyarakatnya. Ada jembatan kecil nih. Juga rame-rame, tapi nggak boleh rame-rame naiknya. Meter paling ya. Kita memasuki hutan mangrove-nya.
yang sudah sangat hijau sekali sama rombongan PWI Kepri. Wah, ini segar banget kalau di bawah sini nih hujannya. Iya. Hati-hati masuk lumpur. Nah, ada pegangan kayunya ya. Hati-hati sekali nampaknya bang. Ya bang. Nyeberangi sungai Tambak. Wah, nih kita menyusuri luar biasa. Inilah yang ditanam. Iya, ini teh. Gae. Bang Amir. Mau digendong ayu. Sama Pak Sek. Aku semalam sudah situ semalam. Sek, jangan Sek. Bakau ini sudah berusia 14 tahun. Luar biasa. Ini orang pertama yang membuka lahan ini namanya Adi Indra Pawenari tahun 2003. Waktu itu laut meluap sampai ke sini. Dibikinlah bendungan sama Pak Adi ini. Siapa dia sebenarnya? Jadi kira-kira ada nggak orang lain yang berkebun atau bertani menanam daun mangrove? Ada nggak kira-kira? Itu dia. Susah mencarinya itu. Ini dulu nih tambak udang. Ini ekspor tambak udang. Ini dulu penghasil udang windu terbesar di Kepulauan Riau. Ekspor ke Singapura. Udang windu nih. Udang windu sama ikan bandeng. Nah, bandeng di mana Pak nih? Nah, terus bandeng sama udang windu itu kami hentikan langsung nanam bakau. Ya. Itu lagi produktifnya tuh menghasilkan udang windu. Jadi orang itu bilang saya ini gila gitu kan. Bakau ini nggak ada hasilnya. Iya. Sementara udang windu dimatikan. Iya. Tapi mereka nggak tahu ternyata hasilnya lebih besar dari Yang dijual tak nampak ya. Yang dijual tak nampak ya. Ngumpul biar saya foto. Jadi motivasinya lebih menghasilkan. Maksudnya seperti apa tuh? Ya, lebih banyak untungnya lah kalau bahasa jual Daripada kuda. Hasil udangnya. Biar saya foto kan. Cuman hasilnya itu tidak kelihatan sama mata. Oh. Hasilnya bermanfaat untuk Oh, manusia. untuk manusia maksudnya ya. Manfaatnya untuk Ini- seluruh manusia yang kita hirupnya oksigen ya kan? Betul. Betul. Tolong fotoin aku. Jadi dulu lahan kritis lah istilahnya Bang, ya. Lahan kering lahan produktif penghasil udang. Mbak maksudnya kondisinya tuh Nah, ini sama, ini dulu kan udang. awalnya memang mangrove juga. Ayo. Lahan gundul gak? Oke. Lahan gundul. PWI Kepri. Jadi Bang Gori. Oh, pas air pasang itu sesak enggak ada. Pas air pasang itu dia. Fasilitator sama. Kalau di sini mah ngerinya wawancaranya. Ini nak air kawal. Iya. Air kawal. Kalau malam. Iya. Menjelang dapat ayah.
Gimana Sigar? Manis? Mantap. Dan duluan dia makan minum kelapa muda Noel. Hah? Enak kali? Mantap kali ya? Cocok dengan kondisi cuaca. Kita habis tur mangrove makan minum kelapa muda. Waduh. Segar ya? Luar biasa. Luar biasa. Entar berkening ya. Wah, ini dari Batam nih. Tamu Dura. Pak Era, tamu dulu Pak Era. Allahu Akbar. Era coba sedikit. Lu suka. Ayo. Aduh. Pak Kori. Iya. Kelapa muda. Ini sayur tuh. Pada wangi. Tapi kalau kau enggak pakai tak. Wah, ini Iya. Anak ada beban. Belum ada. Kayaknya masih ngajak gitu. Well, masih ngajak kayak. Udah pertama. Well. Jadi hasil Ini Congkel jari Kak. awak ditinggalnya dia. Dulu di bawah. Ya gini awak ditinggal. Dulu ke rumah jemput ya. Pun. Pasti lubang tuh. Enak. Langsung nyetak gitu di situ. Pasti lubang. Ya kan? Pegang tangan abang dulu. Ekor. Ya, terima kasih. Hari ini dimulainya Road UHPN PW Kepri tanggal 6 hari ini kita memulai penanaman mangrove di Sungai Tiram. Hari ini juga kita menanam bibit mangrove yang akan ditanam di lahan seluas 4 hektar. Setelah hari ini itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang akan dibantu. Lebih jelas dan teknis mungkin Bang Adi bisa menjelaskan kerjasama penanaman mangrove ini. Silakan Bang. Jadi kegiatan penanaman mangrove hari ini dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari. Jadi ini rangkaian ini sudah berjalan sejak 14 tahun yang lalu. Jadi kami mulai melakukan penanaman tahun 2010. Seperti yang kita lihat yang besar-besar itu umurnya sudah 14 tahun. Nah yang ini kami tanam pada saat Covid ketika masyarakat kita semua dirumahkan, kami mencoba melakukan kegiatan di lapangan, melakukan penanaman mangrove. Inilah yang kita tanam pada saat Covid 3 tahun yang lalu. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Masyarakat setempat, khususnya yang pecinta mangrove. Kemudian kami didukung oleh teman-teman dari Jepang, salah satunya dari Riko, kemudian dari Yamamoto Asri. Itu kami terus bekerja sama selama 14 tahun ini. Mereka menyiapkan dananya, kemudian kami menyiapkan SDM-nya, terus bibitnya juga kami siapkan dengan melibatkan masyarakat setempat. Jadi semua bibit yang kami tanam di sini diambil dari tanaman mangrove di sekitar sini. Harapan buat kedepannya? Ya, harapan kedepannya kegiatan seperti ini bisa diikuti oleh masyarakat lainnya, pecinta-pecinta lingkungan lainnya, apalagi ini disupport oleh PWI Kepulauan Riau. Bang, kenapa ini kok dipilih di kampung Sungai Tiram ini Bang? Apakah sini sudah tandus dia punya mangrove-nya atau bagaimana Bang? Nah kebetulan ini kita jadikan pusat percontohan di Kepulauan Riau. Selain lahannya juga tidak begitu rumit, ini lahan milik saya sendiri, jadi saya tidak perlu repot-repot harus melibatkan pihak lain. Dan di sini lebih mudah kami melakukan penanaman karena tidak ada melibatkan pihak lain dari pemilik lahan. Dan Jepang itu juga mau menanam itu ketika lahan itu juga clear and clean. Kalau ada masalah mereka juga menolong. Lahan tuknya apa itu? Semua
mewakili gubernur ini. Kami dari pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Kominfo mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman PWI. Semoga dengan rangkaian Hari Pers Nasional yang akan kita laksanakan tanggal 9 Februari nanti dengan tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan merawat keutuhan bangsa dapat terrealisasi. Harapan kami insan pers dapat lebih inspiratif dan aditif dalam menjawab tantangan di era digital. Terima kasih. Sikat padat ya. Yang masih generasi muda kenapa suka dengan menanam mangrove ini mungkin? Motivasinya apa gitu, Pak? 日本人の、若い方としてどうしてマングローブの植林が好きなのでしょうか。はい、私は、リコージャパンという会社に所属しています。リコージャパンは2020年から、こちらの植林活動のサポートをさせていただいています。個人的にというより、リコーとして回答しますが、環境問題、環境とても重要な今課題だと思ってますので、そこに対して効果のあることを、こちらで皆さんと一緒にやりたいと思っています。Saya mewakili dari perusahaan Jepang namanya Rico, dan Rico Jepang sendiri sejak tahun 2020 membantu untuk menanam mangrove di area ini. Nah, jadi saya menjawab bukan sebagai pribadi tetapi mewakili dari Rico Jepang bahwa merasa sangat penting isu lingkungan, maka ingin melakukan sesuatu hal yang berdampak besar untuk lingkungan di sekitar sini. Berarti bagian semacam Kenapa memilih Kepri sebagai daerah tujuan untuk membantu menghijaukan lingkungan? ではどうしてこの、リアオ諸島州という場所になるんですが、こちらの場所をこの緑化の場所として選ばれたんでしょうか。はい、マングローブ植林は、日本にもありますが、ここを選んだ理由としては、広大な土地でもともとマングローブがあったところが伐採されてしまったという経緯も、聞いています。でここを再生させること、そして、CO2 の固定であったり吸収であったり生物多様性に、インパクトがとても大きいと、効果が非常に高い場所がこちらだと思っています。Memang penanaman mangrove itu, maksudnya kegiatan penanaman mangrove itu ada juga di Jepang. Namun demikian, kalau di sini kan sangat luas dibandingkan dengan di Jepang. Jadi dan juga saya pernah mendengarkan bahwa di sini pernah ada hutan mangrove tapi pernah ditebang. Jadi saya merasa penting untuk menghidupkan kembali mangrove yang sebelumnya pernah ada, dikembalikan ke tanah di sini, dan juga dengan demikian dapat menyerap menyerap karbon dioksida yang di sekitar sini, dan juga untuk bagi satwa liar yang ada di sini pun sangat penting untuk dilakukan penanaman mangrove di sini. Rencana kedepannya apalagi di mana lagi mau ditanam? Di Indonesia atau di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. こちらの方でのこちらでの植林活動のサポートはもうどれぐらいされているのでしょうかというのと、今後、この場所以外でも今後サポートされるようなご予定はあるでしょうか。あるならどころでやろうと思われているでしょうか。はい、2020年から、始めているので、 atau membantu melakukan kegiatan penanaman mangrove di sini sejak tahun 2020. Nah, jadi artinya sudah hampir 4 sampai 5 tahun sudah dilakukan. Nah, kalau ke depan kami memikirkan saat ini adalah tetap di sini, dan untuk dengan adanya Pak Adi, kami ingin membantu beliau. Jadi kalau misalnya masih ada lahan yang bisa ditanami, kami akan atau kami ingin memberikan bantuan kepada kegiatan di sini. Bang Adi, cukup.